Puji Tuhan, kita telah melanjutkan membaca dari pasal yang ke-7. Dan mulai pasal yang ke-7, Daniel berbicara tentang nubuatan. Satu bagian yang sangat penting, dan kata nubuatan berarti hal-hal yang belum terjadi dan diperuntukkan bagi gereja di akhir zaman atau bagi dunia di akhir zaman. Itulah yang disebut dengan nubuatan, dari sesuatu yang belum pernah terjadi dan kemudian akan terjadi di akhir zaman. Dalam pasal yang ke-12 dikatakan ayat 9, ia menjawab, pergilah Daniel, firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Daniel 12 ayat 9. Pergilah, firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi memang tidak diungkapkan untuk orang zaman Daniel, tapi diperuntukkan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Banyak sekali yang kita baca dan aneh, bingung, sebab belum pernah ada. Ada seekor binatang yang seperti macan tutul, yang seperti singa, ayat yang keempat. Ada sayapnya seperti raja wali. Ada seekor binatang lain seperti beruang, dan pada sisinya yang sebelah muncul 3 tulang rusuk yang masih ada di giginya. Aku melihat seekor binatang lain seperti macan tutul, punya 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4, kepadanya diberi kekuasaan. Aku melihat muncul binatang keempat, menakutkan, mendahsyatkan, sebab ia sangat kuat, bergigi besar, besi, melahap, meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Berbeda dengan binatang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Binatang-binatang ini menggambarkan negara-negara dengan lambang binatang tersebut. Binatang pertama misalkan, yang rupanya seperti singa, dan negara yang berlambang singa adalah Inggris. Kalau saudara lewati perumahan Raffles, maka lambang daripada perumahan itu adalah singa. Raffles, pimpinan pertama kerajaan Inggris adalah Raffles. Lalu kita melihat lagi, ada seekor binatang yang berbentuk seperti beruang, dan berbentuk beruang itu simbol dari kerajaan Rusia. Mereka adalah negara-negara adikuasa yang pernah jaya di muka bumi. Mereka menjadi negara-negara yang luar biasa hebatnya. Inggris itu menguasai 3/4 kerajaan dunia. Mereka masing-masing menjadi negara Commonwealth, negara persemakmuran. Kemudian lalu mulai dilepas satu persatu. Dan negara yang terakhir
terakhir dilepas adalah Hong Kong. Kita melihat itulah negara-negara adik kuasa yang pernah berkuasa di dunia. Negara lain yang kita lihat seekor binatang lain seperti macan tutul. Dan macan tutul adalah lambang dari kerajaan Perancis. Negara yang pernah berkuasa menjadi negara adik kuasa juga di dunia. Dan negara lain yang keempat, ayat yang ketujuh, binatang yang sangat menakutkan, mendahsyatkan. Ia bergigi besi, melahap yang dan meremukkan, sisanya diinjak dengan kakinya, bertanduk 10. Kerajaan yang disebut adalah kerajaan persemakmuran dunia, Uni Eropa, yang kemudian kita kenal dengan mata uang euro. Dan euro sekarang adalah mata uang tertinggi di dunia, melampaui pound sterling. Jadi kita melihat bahwa apa yang dituliskan di firman Allah jauh lebih tahu daripada dunia hari ini. Amin. Kita bersyukur bahwa kita punya Alkitab yang tidak bicara tentang surga dan neraka, yang tidak bicara tentang nabi siapa yang terbesar, tetapi Alkitab kita lengkap dengan semua peristiwa yang akan terjadi. 1, 2, 3 binatang selesai dibahas karena sudah terjadi. Tapi binatang yang keempat adalah binatang yang sedang terjadi dan akan menguasai seluruh dunia. Ia datang dengan keadaan yang menakutkan, mendahsyatkan, dan sangat kuat. Ia memakai gigi besi, ia melahap dan meremukkan, dan tidak ada yang tersisa. Semua diinjak. Berbeda dengan binatang yang terdahulu, ia bertanduk 10. Dan kata bertanduk 10 berbicara tentang ia menguasai atau dikuasai oleh 10 kerajaan terbesar di dunia yang terikat di dalam pasar ekonomi Eropa, FEE. Dialah yang akan memimpin dunia, sebab sebentar lagi dunia akan kehilangan keseimbangan moneter. Dunia akan kacau karena moneter tidak terkendali. Dan dimulai dengan Amerika. Dan saudara tahu apa yang sedang terjadi di Amerika. Mereka boleh bergembira sesaat hari-hari ini karena seolah-olah kebijaksanaan yang diambil oleh Obama sudah dapat mengatasi perdagangan Amerika. Tapi itu sesaat. Akan terjadi gejolak keadaan yang sangat menakutkan ketika tidak ada lagi, kalau Amerika sebagai standar dunia tidak dapat mengatasi ekonomi, tidak dapat mengatasi perdagangan. Itu berarti seluruh dunia, Indonesia boleh berkata, tetapi Indonesia selamat karena Indonesia tidak bergantung kepada perdagangan besar, tetapi Indonesia bergantung kepada pedagang-pedagang kecil. Untuk sementara, ya, untuk sementara. Kalau Amerika saja goncang ekonomi, hingga ribuan perusahaan bangkrut karena tidak dapat mengatasi perekonomian,
perekonomian. Terjadi demo buruh. Ini merupakan hal-hal yang sangat menjadi lampu kuning bagi kita. Bagaimana perekonomian dunia sedang goncang. Ini akan terus terjadi. Pada masa yang ditentukan nanti akan tumbuh 3 tanduk terakhir yang tadi disebutkan. 3,5 tahun ada 3 tanduk panjang, lalu ada tanduk kecil, berarti 3,5 tahun. Masa yang benar-benar tidak dapat dikuasai. Dan disitulah euro, uang, mata uang dari United New Kingdom, itu tertulis dalam mata uang $1, yang akan menjadi negara dengan new movement, pembaharuan kerajaan dunia. New Age movement ini akan menjadi raja di seluruh dunia. Jadi 10 tanduk tadi akan membentuk sebuah kerajaan yang disebut dengan New Age movement. Itu ada pada mata uang $1, dan gambar itu disertakan dengan satu mata. Pada ujung daripada gambar itu ada gambar mata. Dengan gambar itu maka kita melihat bahwa ia menguasai seluruh dunia. Dan ketika kerajaan ini berkuasa penuh, berarti mulailah kerajaan antikris. Dan pada hari itu ada peraturan baru. Semua manusia di muka bumi tunduk kepada kerajaan baru. Tidak peduli bangsa manapun. Semua peraturan ekonomi dunia akan dikuasai oleh kerajaan baru ini. Inilah kerajaan antikris. Di mana gereja? Pertanyaannya, di mana gereja? Dan siapakah orang-orang yang disebut gereja? Tidak semua orang yang masuk gereja disebut orang gereja. Tidak. Tapi hanya orang yang mempunyai sayap burung nasar yang akan diangkat, diasingkan, dipelihara, dan mata daripada kerajaan ini tidak dapat menemukan dia. Dia boleh berkuasa di seluruh dunia, tapi dia tidak akan menemukan gereja Tuhan yang terpelihara. Ini akan terjadi. Jadi kalau kita sibuk hanya dengan perkara dunia, dan kita tidak belajar hidup melakukan firman Tuhan, ada hari yang sangat dahsyat akan tiba, di mana hanya orang-orang yang punya sayap burung nasar, bukan punya uang,
saya burung Nazar. Dan kata saya burung Nazar adalah Roh Kudus. Hanya orang yang punya Roh Kudus yang akan disingkirkan. Karena dia punya sayap. Dia akan diterbangkan. Bukan penuh Roh Kudus dalam bahasa roh. Karena bahasa roh adalah tanda, tapi bukan kuasa. Tapi hidup di dalam Roh Kudus. Saya heran dengan kalimat yang dipakai di dunia hukum sekarang. Mereka berkata, seorang hakim agung adalah seorang yang sudah mati bagi dirinya sendiri. Itu kalimat yang diulang berkali-kali. Seorang hakim agung adalah seorang yang mati terhadap dirinya sendiri. Artinya, seorang yang sudah selesai dengan seluruh hidupnya dan gak kepengen untuk hidup bagi dirinya. Itu yang menjadi kriteria pemilihan hakim agung di Indonesia sekarang. Akhil Mokhtar tidak dapat disebut lagi hakim agung karena seluruh tindakannya memperkaya diri dan hanya menuntut kepentingan pribadi. Terlalu heran ketika semua terungkap. Rupanya dia hidup dikelilingi dengan pendahulu. Rupanya dia hidup dikelilingi dengan semua kekayaan-kekayaan yang tidak pernah disangka sebelumnya. Bahwa semua yang dia buat di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Tinggi di Indonesia, pejabat tertinggi negara ini bukan presiden, tetapi diserahkan kepada Akhil Mokhtar, seorang hakim ketua yang menentukan hukum yang terjadi di Indonesia. Dan rupanya Indonesia salah pilih. Sekarang kalau kita alihkan kalimat ini, siapakah orang yang penuh Roh Kudus? Adalah orang yang Galatia pasal yang kelima ayat 24. Adalah seorang yang, Galatia 5 ayat 24. Jikalau kita hidup di dalam roh, mulai dari ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging, hawa nafsu, dan keinginannya. Kalimat yang diindonesiakan menjadi seorang yang telah mati terhadap hidupnya. Seorang yang mati terhadap keinginannya. Kalau di Galatia disebut menyalibkan daging, hawa nafsu, dan keinginannya. Selama ini masih ada, melekat di hidup kita, masih kepengen ini, kepengen itu, masih dagingnya berkuasa, masih keinginan-keinginan daging ayat 19, 20, 21 berkuasa, maka ia tidak disebut orang yang penuh roh. Boleh dia berbahasa asing, berbahasa lidah baru, tapi kalau hidupnya tidak menyalibkan daging, hawa nafsu, keinginannya, ia belum penuh Roh Kudus. Dan kata belum penuh Roh Kudus itu belum hidup dipimpin oleh Roh. Ayat 25. Sebab itu mengapa saya dorong. Mari hidup sesuai firman Tuhan. Gengsi, jabatan, pangkat, siapa aku dan bagaimana, itu singkirkan, pinggirin dulu. Enggak
masa ini datang. Yang menyelamatkan kita bukan pangkat, bukan jabatan, bukan siapa kita. Cuma Roh Kudus yang dapat menyelamatkan. Mau atau tidak mau, kita sampai pada saat ini. Kalau belum saudara rasakan ada jamahan roh di hatimu, cari itu saudara. Kejar. Jangan pula orang yang mengatakan diri sudah penuh roh tetapi masih arogan, masih hidupnya begitu keras, begitu ya. Mau dibilang apa saudara tahu? Yang tidak bisa diolah, tidak bisa dibentuk dengan hari ini saudara menang terhadap dirimu, tetapi engkau kalah di waktu yang akan datang. Ini kejadian loh saudara. Bukannya, oh ini cerita kali. Bukan cerita, ini kejadian yang akan datang. Kapan waktunya tidak usah tanya, tapi pasti datang. Carut marut negeri kita sudah ada di Alkitab. Kebobrokan akan dibongkar. Apa yang tersembunyi akan diungkapkan. Apa yang dibuat di tempat yang sembunyi akan diteriakkan di suatu rumah. Itu terjadi. Jadi bukan sesuatu yang bisa-bisa kita menulis. Enggak. Tapi satu kebenaran. Sebab itu mari, kalau bukan kita yang membenahi diri kita, siapa lagi? Kalau bukan tekad itu ada di hati kita. Kalau masalah-masalah kecil masih menjadi akibat, mengakibatkan saudara lemah, saudara tidak berdaya, saudara tersinggung, saudara undur. Saudara, ada perkara besar yang akan terjadi. Dan ini tidak bisa saudara hadapi. Ini saudara baca tadi. Kira-kira kalau kita dihadapkan dengan kondisi ini, mampu gak sih? Dan gereja Tuhan yang tersingkir tidak akan melewati masa ini. Ini bukan bagian dari gereja Tuhan. Ini bagian dari gereja Tuhan yang tertinggal. Maaf, disebut 5 anak darah yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Bodoh. Kita sudah baca. Entah berapa kali kita sudah bolak-balik Kejadian Wahyu. Sudah baca berulang-ulang. Tapi nggak pernah kita sadar. Kalau hanya masalah-masalah kecil, aduh, hal-hal yang sepele itu gak usah diperhitungkan. Ketinggalan kita. Sadar. Dan mari kita berpacu. Bersama kita berpacu. Meraih panggilan Allah. Berhenti dengan keadaan-keadaan yang sepele, yang tidak berarti apa-apa. Dan kita berpacu untuk panggilan sorga. Singkirkan hal-hal yang gak penting, aduh, yang gak penting-penting itu loh saudara. Tinggalkan semua itu. Raih. Ada yang harus kita capai. Kudus kiranya menjelaskan di setiap pribadi, karena setiap pribadi berbeda. Di setiap pribadi, di mana saudara berada di dalam kekuranganmu. Saya tidak berhak menunjuk kekurangan si A, kekurangan si B, kekurangan si C. Tapi Roh Kudus akan tunjuk kekurangan saudara. Dan pada kekurangan saudara lah
Roh Kudus akan berbicara, mau atau tidak engkau diperbaiki. Kalau mau silakan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tapi jangan menyesal kalau kita enggak menjadi gereja Tuhan yang disingkirkan, tapi gereja Tuhan yang ketinggalan. Risiko ditanggung penumpang. Saya mau diperbaiki, mau diperbaiki. Itu sebabnya kemarin saya katakan, melihat dan berada di dalam satu persekutuan doa, di mana saya dibawa dalam doa dan pujian. Saya bawa diri saya. Saya bukan jadi penonton, tidak. Saya duduk di atas, tapi duduk di bawah, tidak di kursi. Mereka tawarkan, ibu mau duduk di kursi? Oh enggak, saya tetap duduk di tempat yang disediakan, duduk di bawah. Iya. Saya bawa diri saya, membenamkan diri saya di dalam suasana itu. Dan saya berkata, Tuhan, saya belum punya doa yang seperti ini. Dan saya mau bawa jemaat Tuhan doa seperti ini. Kenapa? Saya tidak mau ketinggalan. Apa yang saya belum punya, saya harus punya. Bukan saya, tapi jemaat Tuhan harus punya. Saya mau jemaat Tuhan punya doa dan penyembahan sebelum ibadah. Punya setengah jam minimal untuk doa, pujian, dan penyembahan yang cuma doa, pujian, penyembahan. Cuma memuji Tuhan, cuma berdoa. Mematikan segala daging kita. Tidak sibuk ngobrol, tidak sibuk bicara kanan kiri, datang cepat hanya untuk ketemu si A, untuk bicara B, bicara C, dan sebagainya. Tapi setiap orang yang datang duduk dalam pujian penyembahan. Dan kita mau nikmati itu. Dan saya tahu iblis sedang berupaya sangat merebahkan saya dengan penyakit-penyakit yang saya hadapi. Tetapi saya tahu Tuhan saya pasti menang. Karena ada kekuatan yang Allah sediakan bagi kita. Saya tahu saya sedang berperang dengan penyakit ini. Karena iblis tidak mau ada kegerakan di tengah bulan serai. Tapi saya yakin Tuhanku tidak pernah kalah. Dan dia pasti menang. Sebab itu mari saudara, melihat semua ini, mari kita mengikut sertakan diri. Saya bawa diri saya tenggelam, mengikut sertakan diri saya di dalam pujian penyembahan. Dan saya menikmati berkat Allah. Jadi bukan saya pergi jalan-jalan untuk refreshing. Itu bukan refreshing, saudara. Pakai uang sendiri kok refreshing. Mereka siapkan tiket, tapi saya berkata tidak. Kalau saya siap datang dan pulang dengan apa yang ada. Tidak perlu mereka sodorkan amplop. Persekutuan itu bukan persekutuan miskin. Persekutuan itu persekutuan kaya. Mereka hampir membeli semua rumah yang ada di jalan itu. Itu persekutuan kaya, bukan persekutuan kecil ece-ece itu. Bukan. Tapi persekutuan besar di Surabaya. Dan semua orang kenal Gubeng Kertajaya 5A. Siapa tidak kenal dengan persekutuan Allah adalah kasih? Semua kenal. Mereka sodorkan 2 amplop tebal. Saya bisa dapat keuntungan, tapi bukan itu tujuan saya. Satu hal yang saya tahu, Tuhan bawa saya untuk menikmati sesuatu dan untuk membagikan kepada jemaat agar kita menjadi lebih mengerti kehendak Allah. Dan